Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Luar biasa, seberapa banyak yang merasakan kasih karunia kebaikan Tuhan pada minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, semua diberkati Tuhan, amin. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang sungguh amat baik. Mari persiapkan setiap hatimu. Kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab kami rindukan hadirat-Mu Bapa di tempat ini. Mari Bapa Allah Roh Kudus, kami undang Kau hadir, melawat setiap umat-Mu, melawat setiap hati kami Tuhan. Biar kami mau merasakan kasih-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau baik. Yesus,
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari saudara Bapak Ibu itu sama-sama bangkit berdiri sembah Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Oh, mari lebih lagi, ku mau memuji Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian hanya bagi namamu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari lebih lagi sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, sebab Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari sama-sama sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Dia yang sanggup, hanya Dia yang layak terima segala pujian. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan. Kau tetap. Mari sekali lagi naikkan sembahmu, sebab hanya Dia yang layak. Ku sembah Engkau. Mari disembah dengan segenap hatimu. Allah tiada nama lain Tuhan, tiada yang lain, hanya
bersamanya semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari naikkan sembah pujianmu, sebab Dia yang layak ditinggikan, sebab Dia yang layak dimuliakan Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus kami mau puji, kami mau tinggikan, kami mau sembah Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Yesus, sebab hanya bagi-Mu, sebab hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang setia, kasih-Mu tak berkesudahan. Oh. Kami sembah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada sore petang hari ini kami ada di rumah kesukaan Tuhan. Dengan segala yang kami bawa, mungkin setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang tidak tahu kami harus apa yang kami harus perbuat. Mungkin ada di antara kami yang sedang putus asa, tapi kami percaya sore hari ini Tuhan bangkitkan pengharapan baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami akan dapat kekuatan dan sukacita yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Beracara tempat ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Nyatakan urapan-Mu atas setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya, semua yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Semua percaya Tuhan kita baik. Amin. Mari kasih kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Luar biasa dahsyat. Mari sama-sama serukan kebaikan Tuhan. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Amin. Oh, 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 oh. Mari sama-sama bersukacita nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Mari bersama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik,
nyatakan kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good. Jesus is so good to us. To you and me. He is so good to you, so good. Amen. Jesus, He's so good to you. Mari nyatakan lebih dahsyat. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Say Jesus, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan suara-suara yang dahsyat, kemenangan yang besar buat Allah kita. Amin. Haleluya. Kita percaya walaupun mungkin bumi bergoncang saudara, lembah kelam, bukit yang terjal dalam hidup kita, tapi Allah kita tetap Allah yang baik. Amin. Yang percaya boleh berikan kemuliaan yang besar buat Allah kita. Sorak-sorai. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah gunung batu kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama serukan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, amin. Mari semua umat yang percaya, serukan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama suruhkan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Mari umat Tuhan yang bersyukur, kita mau tunjukin rasa syukur kita, amin. Sama-sama gerakan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Belum semua kelihatan bersyukur, kita mau lebih lagi serukan. Ku mau selalu bersyukur. Yes, amin. Mari yang percaya, gerakan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat berkat-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Setiap detik hidup kami adalah anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Hidup kami bukan milik kami. Kami mau belajar untuk kasih hidup kami sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Mari ajar setiap kami Yesus. Memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari serahkan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap kami mau menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi pujikan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Yes Tuhan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap kami mau memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena ku hidup, kalau ku hidup, Yesus Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya untuk diri-Mu. Tetap memandang-Mu, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi umat Tuhan, mari sama-sama sembah. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Kamu tetap fokus Tuhan, fokus memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan-Mu. Kami bawa sembahku, pujianku, semuanya hanya bagi nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Kau kebenaran kami, Kau yang memberi kami hidup, dan kami berterima kasih ada di tempat ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah supaya hamba-Mu yang menyampaikan semuanya berasal daripada-Mu saja, dan untuk jemaat yang mendengar supaya dapat mengerti firman tertancap di hati para jemaat, sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat kami aplikasikan ya Bapa, dan kami Tuhan bisa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan ya, saya dikasih kesempatan. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatannya ya. Ini anugerah buat saya untuk bisa menyampaikan
firman Tuhan pada sore hari ini ya. Saya yakin dan percaya juga jemaat di tempat ini adalah jemaat yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Seperti kita meneladani seperti jemaat di Antioquia ya. Saat itu Paulus dan Barnabas dia mengajar, dan saat itu minggu depannya hampir seluruh kota dikatakan mereka semua percaya kepada Tuhan, mereka datang semua. Ya. Dan judul sharing firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul mengenal pribadi Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita mengenal seseorang ya kita berarti seharusnya tahu informasi yang penting ya terhadap orang yang ingin kita kenal, ya kan? Kita minimal ya tahu namanya, tempat tinggalnya, asalnya dari mana, ya kan? Sukanya apa gitu kan? Minimal kita tahu info-info itu ya Bapak Ibu. Itu kenapa waktu kalau kita sering nonton film ya, ada orang yang tiba-tiba nyapa di jalan gitu kan, pasti dia tiba-tiba ya menyapa. Kalau dia kurang mengenal atau dia bahasa Inggrisnya pangkling gitu kan, dia pasti akan tanya kan, apa kita pernah mengenal sebelumnya atau apakah kita pernah bertemu sebelumnya, ya kan? Itu menunjukkan saling mengenal itu penting dalam hubungan, karena saling mengenal itu dapat menunjang komunikasi yang lebih baik ya, termasuk dalam hubungan suami istri, persahabatan, pacar dan sebagainya, teman bisnis, apalagi hubungan kita dengan Allah. Allah pasti mengenal kita. Minggu lalu sudah disampaikan Pak Andrian ya di ibadah yang pertama di Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan kan, aku telah mengenal engkau sebelum membentuk engkau di rahim ibumu. Nah, pertanyaannya gantian, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Mengenal Allah itu bukan hanya tentang tahu tentang Allah, bukan hanya tahu, tapi kita kadang kan cuma taunya sebatas Allah itu maha besar, Allah itu baik, ya kan? Allah itu maha mulia dan sebagainya, ya kan? Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, dikandung oleh perawan Maria dan sebagainya. Itu hanya pengetahuan umum yang kalau bersifat hanya akademis, ya orang-orang di luar sana juga belajar itu Bapak Ibu. Tapi yang membedakan kita dari orang di luar sana adalah mengenal Tuhan karena kita percaya kepadanya. Mazmur 9 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Bisa tolong dibantu buka? Mazmur 9 ayat yang ke-10. Next, jadi yang ke-11. Ya, dikatakan apa Bapak Ibu? Mari kita baca. 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Stop. Sampai di situ. Jadi kita nggak bisa kalau sama Tuhan yang mengenal kalau nggak percaya sama Dia. Percayakan apa? Ya pasti percayakan firman-Nya, percayakan janjinya, dan yang paling terpenting adalah percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk kita. Nah, ini yang membedakan kita dari orang di luar sana ya Bapak Ibu. Kalau bukan secara moral tapi secara doktrinal. Ya kalau orang di luar sana bilang jangan membunuh, ya kita bilang jangan membunuh. Di sana juga bilang jangan membunuh. Di sana bilang jangan berbohong. Sana sini kita juga sama, gitu kan? Kalau kita di sini bilang jangan membenci sesamamu, di sana juga bilang jangan membenci, gitu kan? Tapi di saat kita ngomong Yesus adalah Tuhan, mereka berani bilang itu? Pastinya enggak kan? Itulah kenapa Amsal 2 ayat 5 sampai 6 ini mengatakan apa? Ini tentang hikmat, bisa tolong dibantu dibuka. Amsal 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya, mari kita baca Bapak Ibu. 2, 3. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah,
Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan di mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hanya melalui hikmat Allah saja pengenalan yang benar akan Allah dibukakan. Dan tahu Bapak Ibu bahwa hikmat itu adalah Kristus sendiri. Itu dibukakan, itu ditulis di 1 Korintus 1 ayat yang ke-24, bisa tolong dibuka. Paulus menulis bahwa hikmat Allah itu adalah Yesus. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24, bisa tolong dibuka. Kita baca 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, satu lagi kita buka supaya terang. Semua di Matius 11 ayat yang ke-27, bisa tolong dibuka. Matius 11 ayat 27 masih berbicara tentang mengenal. Dikatakan apa Bapak Ibu? Semua telah diserahkan padaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, tidak ada orang yang mengenal Bapa lebih daripada anak. Dikatakan kan? Itu kenapa? Ya hanya lewat Tuhan Yesus yang bisa sebagai pintu atau jalan untuk kita bisa mengenal Dia, dan Dia nanti akan memberikan Roh Kudus untuk mengajari kita. Bisa Yohanes 14 itu. Dan dikatakan lagi juga itu kenapa orang dilintas saat debat ya, lintas agama terutama atau diskusi lainnya itu mau menjelaskan sedetail apapun ya, baik mau menjelaskan yang menjelaskan pun teolog sekalipun yang sudah nggak diragukan lah untuk ilmunya, tapi mereka masih nggak ngerti Bapak Ibu, masih percuma. Orang di luar sana kan seringnya kan bilang gini, coba jelasin aku Allah Tritunggal, kalau aku masuk di akalku atau aku ngerti nanti aku bakal percaya. Kan banyak yang bilang begitu kan. Masalahnya kita ini kan ciptaan mau mengerti Sang Pencipta itu susah, dan itu bisa dibilang mustahil, apalagi masuk di akal kita, karena dia nggak akan masuk di akal kita, tapi dia itu melampaui akal. Jangankan ciptaan mau mengerti Sang Pencipta Bapak Ibu, kita ini loh sama-sama ciptaan aja kadang saling belum mengerti sama pasangan kita, misalkan bapak sama suami istri, pacar, gebetan, dan terutama kalau suami istri ya, apalagi kalau ceweknya udah bilang nggak apa-apa, terserah dan sebagainya, itu udah langsung bias semuanya langsung. Ya, kita susah untuk menafsirkan itu kan. Ya, nah, padahal kita udah mengenal lama gitu kan, udah saling kenal, tapi itu kita tetap susah, masih nggak bisa ngerti gitu, apalagi masalah ciptaan mau mengenal Sang Pencipta. Itulah kenapa Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita percaya dengan iman. Artinya percaya dulu baru bisa mengerti, bukan mengerti dahulu baru percaya. Setelah kita percaya sungguh, maka Roh Kudus yang akan dicurahkan untuk mengajari kita, untuk memberi pengertian demi pengertian. Dan pastinya sebatas apa yang dibukakan Allah di dalam kitab ini. Ya, kejadian ini juga sudah pernah terjadi Bapak Ibu di Perjanjian Baru ya, orang yang nggak percaya tapi maksa buat ngerti itu sudah terjadi, nggak cuma terjadi di zaman ini tapi sudah dulu, yaitu bahkan Tuhan Yesus sendiri yang ngadepin. Saat itu ya Tuhan Yesus ke Bukit Zaitun kan, dia di sana mengajar banyak orang di Bait Allah. Saat itu Tuhan Yesus bilang kan ke orang Yahudi, kalau kalian nggak percaya nggak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, di Yohanes 8 ayat 24. Yesus juga bilang, apa yang ku dengar daripadanya yaitu Allah Bapa, itulah yang kukatakan kepada dunia. Sudah dijelaskan sama Tuhan Yesus panjang kali lebar. Bapak Ibu sudah bisa baca sendiri di Yohanes pasal 8.
Meskipun sudah jelaskan mereka nggak ngerti. Mari kita coba dibuka sedikit lah di Yohanes 8 ayat yang ke-27. Dikatakan apa? Mereka sudah dijelaskan, mendengar langsung, melihat langsung, tapi dikatakan apa di Yohanes 8:27? Mari kita baca 2, 3. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara mereka tentang apa. Mereka masih nggak ngerti. Jadi percaya dalam Kristen itu adalah percaya karena iman. Percaya bukan karena melihat, percaya bukan karena mengerti, tapi kita percaya maka dibuat mengerti. Karena itu semua hal dalam hidup kita nggak harus mengerti dulu Bapak Ibu. Kalau semua kita harus ngerti dulu baru percaya itu repot. Contoh kita mau perjalanan naik pesawat ya kan. Kita mau ngerti dulu cara kerja pesawat, apakah aman untuk kita terbang. Kita harus ngerti dulu kita mau terbang di ketinggian berapa, jarak berapa kilometer, penumpang yang dibawa berapa, cuacanya bagaimana, dan sebagainya, dan harus ada perhitungan dan sebagainya. Maka yang pesawat yang harus saya tumpangi dengan spesifikasi sebagai berikut. Apakah begitu? Kalau kayak gitu kalau hanya yang kayak gitu yang terbang hanya pilot, Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa terbang. Karena kita pengennya percaya dulu kan. Kita harus ngerti dulu baru kita mau melakukan, baru mau kita percaya. Atau misalkan kita mau ke kokpitnya tanya, Pak betul ya bisa ngemudiin pesawat? Mana lisensinya? Lulus tahun berapa? Jam terbangnya berapa? Itu bisa-bisa kita kan diturunin di situ Bapak Ibu, bisa nggak jadi terbang kan? Karena kita terlalu kita ragu, kita nggak mau, kita nggak percaya gitu kan? Atau yang paling sering ada yang orang tua suka ngasih susu ke anaknya, susu sapi terutama. Ada nggak? Apa minumnya sini Coca-Cola semua atau ke siapa ya? Ibu-ibu biasanya. Bu Novi ya? Bu Novi suka ngasih susu ke anaknya nggak Bu? Susu sapi Bu maksudnya ya Bu? Hah? Nggak suka Bu? Coba kalau Bu Dini suka ngasih susu sapi ke anaknya? Sama sekali nggak pernah minum susu sapi Bu? Pernah ya? Menyehatkan nggak Bu? Nah, Ibu rekomendasikan nggak ke anaknya? Rekomendasikan ya Bu, karena tahu itu susu sehat ya Bu. Tapi saya juga mau tanya Bu, apakah Bu Dini tahu kenapa susu sapi itu dari sapi warnanya hitam, makannya rumput hijau, tapi kok keluarnya susunya putih Bu? Apa Bu Dini tahu? Nggak tahu, saya juga nggak tahu Bu. Tapi ya saya juga minum aja, saya percaya gitu kan. Ya percaya bahwa itu menyehatkan. Kita nggak perlu tahu apakah mungkin untuk hanya mengerti boleh, tapi kita nggak perlu tahu. Yang penting kita percaya. Tapi di sini sama halnya dengan kita ya Bapak Ibu, mengenal Allah itu tanpa percaya kepadanya itu membuka hati kita kepadanya. Karena tanpa iman percaya kita tidak akan mengerti tentang Dia. Karena Allah melampaui akal pikiran kita. Jadi kalau ada orang seperti itu, atau teman kita, atau saudara kita, atau siapapun, ya, saat kita mau berusaha menjelaskan atau bagaimana, itu akan jadi sia-sia Bapak Ibu, karena dia nggak percaya. Mari kita buka di Yohanes 8 ayat 43, bisa teman bantu dibuka. Dikatakan apa? Kita baca 2, 3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Mu. Langsung loncat ke ayat yang ke-45. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kebenaran, tetapi kamu tidak percaya kepadaku. Ya, percuma dijelasin, percuma mendengar kebenaran, kamu itu enggak percaya padaku. Dikatakan gitu kan?
Bahkan sebetulnya itu saat di Bukit Zaitun itu Tuhan Yesus mengajar bukan untuk orang Farisi sebetulnya, dia bukan untuk ahli Taurat juga, tapi dia sebetulnya untuk rakyat di sana. Bisa lihat di Yohanes 8 yang kedua. Tapi ahli Taurat orang Farisi itu kan biasa kan sukanya bikin kacau kan, dia datang bawa orang yang zina gitu kan, terus Tuhan Yesus dicobai kan. Nah, sebenarnya Yesus itu juga udah capek gitu kan, sampai dia di Yohanes 8 ayat 25 itu dia bilang apa? Yohanes 8 ayat 25, Tuhan Yesus sebenarnya juga udah males. Di situ Tuhan Yesus bilang, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Tuhan Yesus tahu sia-sia kalau ngomong sama mereka. Karena tadi sudah dijelasin, nggak ngerti, membantah, mendebat, bahkan yang paling parah dia melempari ia dengan batu. Ya, itu gambaran dunia Bapak Ibu, karena mereka nggak percaya kepada Tuhan. Apalagi kan banyak orang, kalau kebanyakan orang Yahudi kan memandang Mesias itu secara politis. Jadi mereka apa namanya? Mereka itu pengennya ekspektasinya tinggi untuk melepaskan bangsa Yahudi dari Romawi kan. Tapi apa? Tuhan Yesus datang malah bukannya ngurus politik, tapi malah dia ngurus orang sakit, nyembuhin orang buta, tuli dan sebagainya kan. Jadi mereka tidak sesuai ekspektasi mereka Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias itu kan, Juru Selamat, yaitu Allah sendiri yang menebus dosa-dosa kita. Nah, karena untuk menebus dosa-dosa kita kenapa? Karena Tuhan sendiri juga dulu pernah bilang di Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Kita tolong dibuka. Yeskiel 18 ayat yang ke-20, Tuhan itu bilang, orang yang berbuat dosa itu harus apa Bapak Ibu? Harus mati. Mati dalam hal apa? Mati rohaninya, yaitu menerima hukuman kekal, ya. Itulah kenapa meskipun Allah itu Maha Kuasa, tapi dia itu juga Allah yang konsisten, Allah yang adil. Jadi nggak mungkin dia bilang dulu A, sekarang dia bilang B, ya kan? Dia bilang dulu yang berdosa harus mati, tiba-tiba karena manusia jatuh ke dalam dosa, dia langsung mengampuni, dia tidak konsisten gitu kan. Tapi dia, Allah itu kan untuk menebusnya harus mati Bapak Ibu. Sedangkan Allah itu kan tidak pernah mati, tidak bisa mati, mau sampai kapanpun. Jadi satu-satunya cara dia untuk menebus dosa kita adalah menjadi serupa dengan manusia. Untuk dia mati di kayu salib menebus kita Bapak Ibu. Maka barulah keluar ayat yang sering kita dengar, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan, karena dia mengaruniakan anak yang tunggal, dan seterusnya, kan. Lalu orang di luar sana pasti kan banyak bilang gini kan, jadi Tuhannya orang Kristen itu mati ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, ya, Allah itu kan enggak pernah mati ya Bapak Ibu. Jadi untuk menebus dosa itu ya Tuhan Yesus harus berinkarnasi gitu kan. Yang menjadi manusia yang bernama Yesus gitu kan. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Jadi bukan karena dia manusia, hakikatnya sebagai Allah hilang. Dia tetap selama-lamanya Allah, dia tetap Allah. Cuma Allah yang menjadi manusia. Contohnya atau ini ada contoh yang paling gampang ya, yang paling gampang atau paling sering disampaikan. Katakanlah saya tahun 2022 menjadi sarjana. Ini contoh aja Bu ya. Saya 2022 menjadi sarjana. Ini sarjana, ini Jonathan, gitu kan? Jonathan tahun 2022 menjadi sarjana, gitu kan? Apakah Jonathannya hilang Bapak Ibu? Enggak kan? Kalau hilang kan siapa yang di depan itu kan? Tapi sama dengan Tuhan, gitu kan? Ini Allah, ini manusia, bukan Tuhannya hilang untuk jadi manusia, tapi manusianya ditambahkan. Dia menjadi memiliki dua hakikat. Gitu ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Berbicara hakikat Allah, harus sedikit lebih dalam untuk bahas ini karena
ini hubungannya dengan pribadi Allah juga, yaitu tentang konsep Tritunggal. Apalagi tema yang disajikan oleh GPI malam hari ini adalah tentang Allah Tritunggal ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bahas. Ya, sebetulnya kata Tritunggal itu enggak ada di Alkitab. Bapak Ibu bisa cari dari Kejadian sampai Wahyu, di 66 kitab itu tidak pernah tertulis kata Tritunggal, tapi awal dipopulerkan oleh Bapak Gereja yaitu Tertullianus, kurang lebih di abad keempat. Ya, tapi meskipun nggak tertulis, tapi konsepnya sangat kuat Bapak Ibu. Sebelumnya bisa tolong ditampilkan bagan atau perisai yang PPT tadi. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Ya. Jadi prinsip dasar atau konsep Allah Tritunggal itu di sini dikatakan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Begitupun sebaliknya. Tetapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Itu kurang lebih gambarannya ya Bapak Ibu. Konsepnya seperti itu, konsep dasarnya. Lalu apa yang orang Kristen imani ya, yang Tritunggal itu ya. Sebelumnya kita belajar dulu secara, kita ketahui dulu ya secara etimologis atau dari asal katanya ya. Itu dari bahasa Latin, itu dari dua kata, tres dan unus. Ya, tres itu artinya tiga, unus itu satu. Ya, apanya yang tiga, apanya yang satu gitu kan. Artinya Allah mempunyai tiga pribadi, tapi hakikatnya, itu saya tulis di bawah, hakikatnya satu dan sama, yaitu Allah. Ya, supaya lebih jelas apa itu hakikat. Hakikat itu adalah unsur dasar atau zat atau yang sebenarnya, yang sesungguhnya, artinya banyak Bapak Ibu, atau bahasa gampangnya yang kita akan gambarkan malam ini yaitu jenis makhluknya lah, kalau kita gambarkan secara umum ya. Saya akan kasih dua contoh malam hari ini, tapi saya kasih disclaimer dulu Bapak Ibu bahwa segala perumpamaan atau ilustrasi itu tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang Tritunggal. Karena kita sedang berusaha menggambarkan seorang Allah yang maha besar yang tidak bisa digambarkan oleh apapun maupun siapapun. Bahkan Tuhan sendiri yang berkata itu, Yesaya 40 ayat 18, bisa tolong dibuka. Yesaya 40 ayat 18 dikatakan apa? Enggak ada apa Bapak Ibu? Kita baca 2, 3. Siapa? Lanjut ke pasal 46 ayat yang kelima. Ini masih tentang menggambarkan Allah. Katakan apa Bapak Ibu? 2, 3. Pada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ya, meskipun ini ada perumpamaan, meskipun ini untuk bangsa Israel ya, supaya dia tidak membuat patung, supaya dia tidak menyembah berhala lagi. Ya, tapi kita juga harus mengerti bahwa Allah itu tidak bisa disamakan oleh apapun dan siapapun ya Bapak Ibu. Cuma kita di sini berusaha untuk mencari makna atau gambar yang lebih mudah untuk bisa dipahami. Setiap perumpamaan pasti juga memiliki kelemahan, yaitu cocok untuk satu aspek, tapi tidak cocok untuk aspek yang lain. Bisa, ini contoh yang pertama, mohon izin Pak Gustaf buat menyampaikan, bisa dengan kasih dan terhormat bisa minta tolong Mas David sama Mas Noel bisa maju ke depan untuk menggambarkan saja.
Ini Mas. Ya, ini ada saya, Mas David dan Mas Noel. Ya. Kalau ditanya kita bertiga ini hakikatnya apa Bapak Ibu? Hakikatnya apa? Manusia, betul. Hakikat kita adalah manusia. Kita sama-sama manusia kan? Sama-sama manusia. Kalau Allah itu, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hakikatnya adalah Allah. Nah, kita bertiga ini kan sama-sama manusia, otomatis kita setara, kita punya hak yang sama, kewajiban juga yang sama sebagai warga negara ya. Jadi kita setara di mata hukum dan setara di mata Allah, mata Tuhan. Ya, itu kenapa sama untuk hakikat ini di mana Allah itu juga memiliki kesetaraan Bapak Ibu. Tiga pribadi itu memiliki kesetaraan. Dia tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, semuanya sama, nggak ada yang lebih dulu, nggak ada yang lebih kemudian. Ya, itu artinya dia sama-sama memiliki hak untuk kita sembah, sama-sama punya hak untuk menerima pujian kita, pelayanan kita, gitu ya. Untuk Mas Noel bisa kembali, untuk Mas David minta tolong duduk dulu ya Mas, nanti belum selesai. Kita buka di Yohanes 5 ayat ke-18. Itulah tadi kenapa saya bilang Tritunggal meskipun tidak ada, tapi konsepnya sangat kuat di Alkitab Bapak Ibu. Yohanes 5 ayat 18, bisa tolong dibuka. Ya, mari kita baca 2, 3. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia mengadakan hari Sabat, tetapi juga karena mengatakan Yesus mau dibunuh waktu itu karena menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya padahal benar dia adalah hakikatnya adalah Allah, gitu kan? Lalu Filipi 2 ayat yang 6 dikatakan apa? Filipi 2 ayat yang ke-6. Saya tolong dibantu dibuka. Ini masih tentang kesetaraan ya Bapak Ibu. Ya, mari kita baca 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan. Jadi hakikatnya tetap Allah ya Bapak Ibu. Dia tidak, kalau dia yang setara oleh Bapa dan Roh Kudus, dia tetap, meskipun dia jadi manusia, dia tetaplah Allah. Lalu ada satu lagi untuk Roh Kudus, dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-3 sampai 4. Ini menggambarkan Roh Kudus. Saya bacakan aja. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukanlah itu tetap menjadi kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukanlah hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi kalau mendustai Roh Kudus bukan mendustai manusia, yaitu dia sama saja mendustai Allah. Karena Roh Kudus hakikatnya adalah Allah. Lalu pasti ada yang bertanya kan, kalau kenapa kalau mereka setara, ada ayatnya kan yang mengatakan Bapa itu lebih besar Bapak Ibu. Ini ayat kan juga sering dipakai buat menyerang iman Kristen ya. Coba tolong dibuka di Yohanes 14 ayat 28. Perikop ini kan Yesus menjelaskan saat itu sedang janji mencurahkan Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 28, bisa bantu dibaca. 2, 3. Kamu telah mendengar bahwa kata kepadamu,
Aku pergi, tetapi aku datang kembali padamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Katakan Bapa lebih besar ya daripada aku. Nah, ketika saya gambarkan, Mas David bisa maju lagi. Kalau saya sama Mas David di sebelahan gini, kira-kira kalau saya tanya siapa yang lebih besar Bapak Ibu? Siapa? Mas David. Karena melihat yang terlihat kan. Tapi sangat penting Bapak Ibu untuk kita sebetulnya tanya dulu apa lebih besar dalam hal apa, begitu kan? Apakah lebih besar dari pengalamannya atau dan sebagainya kan? Tapi kalau saya mau bicara secara fungsi dan pelayanan di sini, ya Mas David memanglah yang lebih besar daripada saya. Dia koordinator multimedia di sini. Saya adalah timnya, saya anggotanya, gitu kan. Sedangkan beliau ini koordinator ya. Jadi selama saya masih di gereja ini melayani di situ, ya dia adalah koordinator saya, dia adalah atasan saya gitu, setara fungsi ya. Tapi kalau secara manusia kita memiliki hakikat yang sama, kita setara gitu Bapak Ibu. Tapi kalau secara fungsi, ya pasti di tempat ini dia lebih tinggi. Tapi setelah saya selesai melayani multimedia, keluar kita akan setara lagi menjadi warga negara yang biasa. Terima kasih Mas David. Bisa kembali ke depan, bisa kembali ke belakang. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, ia berbicara kan Bapa lebih besar dari aku kan, karena dia sedang menjalankan fungsinya sebagai manusia. Dia tadi kan dikatakan tidak menganggap kesetaraan itu patut dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan dunia untuk mati di kayu salib tadi ya, Filipi 2:6-8. Dia rela merendahkan dirinya untuk saya dan saudara. Jadi dia sedang berkata sebagai manusia saat itu ya, bahwa Bapa itu lebih besar daripada aku. Memang hakikatnya saat itu dia sedang berbicara sebagai manusia. Kenapa tidak dipermasalahkan juga gitu loh, kalau Yesus berbicara, kan sempat ditulis juga Yesus kan berkata aku haus, dan ditulis juga aku lapar, itu kan, itu tidak dipermasalahkan karena dia sebagai manusia gitu. Sama halnya dengan ini gitu, Bapak Ibu, dia sedang berbicara sebagai manusia ya. Jadi jangan sampai kita mau terpancing untuk orang-orang membuktikan Yesus itu sebagai Allah, tapi menggunakan data-data kemanusiaan Yesus, atau sebaliknya kita mau membuktikan Yesus itu manusia, tapi menggunakannya data-data kealahan Yesus, gitu kan? Apalagi orang di luar Kristen kan? Apalagi orang di luar Kristen ini setiap hari itu berusaha mencari-cari kesalahan tentang firman Tuhan. Padahal minggu lalu juga sudah dibahas Pak Andrian bahwa firman Tuhan itu adalah firman Alkitab, itu adalah firman Tuhan yang tanpa salah. Kita di sini berusaha setiap minggu ke sini, setiap malam, setiap hari saat teduh berdoa untuk mencari kebenaran, tapi mereka berusaha untuk mencari kesalahan. Lalu Bapak Ibu, contoh yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, ilustrasi tidak bisa menggambarkan semua aspek, tapi pasti memiliki kelemahan ya. Cocok untuk satu aspek, tapi tidak cocok untuk aspek yang lain. Kalau tadi saya contoh pertama kan saya ada Mas David, Mas Noel, dan saya, itu kan, itu adalah setara secara hakikat, ya kan. Tapi permasalahannya bisa kembali ke slide juga untuk sebagai acuan. Tapi masalahnya hakikat kita tidak satu. Hakikat kita ada berapa Bapak Ibu? Kalau ada Mas David, Mas Noel, dan saya ada berapa hakikat? Ada 3. Kalau cuma ada 1 ya yang 2 siapa gitu kan? Nah, ada 3 hakikat, artinya ada 3 manusia gitu kan? Dikatakan yang saya tulis itu kan bahwa Allah mempunyai 3 pribadi, tapi hakikatnya itu satu dan sama, tidak hanya sama. Kalau saya, Mas David, dan Noel itu kan hakikatnya sama, tapi tidak satu, gitu kan.
Lalu dari contoh tadi ya, itu kelemahannya di situ bahwa kita bertiga tadi itu bukan hakikat kita adalah tiga, bukan satu. Kalau apabila contoh itu kita gunakan ya untuk menggambarkan Allah Tritunggal ya berbahaya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan tergolongnya jadi aliran Triteisme atau percaya ada tiga Allah gitu, itu juga bahaya. Sedangkan prinsip dasar Tritunggal yang ingin kita bahas pada contoh kedua ini yaitu Allah memiliki tiga pribadi tapi hakikatnya itu satu dan sama, yaitu Allah ya. Contoh yang mungkin paling mendekati tapi sama masih lemah itu adalah apabila saya suatu saat beli tanah liat satu pack yang mungkin agak gede lah, saya nggak tahu berapa kilo. Suatu saat saya ingin membuatnya jadi batu bata, yang satu lagi saya buat sebagai genteng, yang satu lagi saya buat vas bunga. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah batu bata itu genteng? Apakah batu bata itu genteng? Bukan kan? Apakah genteng itu vas bunga? Bukan. Begitu pula sebaliknya. Tapi apakah batu bata itu adalah tanah liat? Tanah liat. Apakah genteng itu tanah liat? Apakah vas bunga itu tanah liat? Tanah liat. Kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka semua adalah Allah. Ya, tapi kelemahannya apa ya? Pasti ada kelemahan bahwa mereka benda adalah bentuk non pribadi, sedangkan Allah adalah bentuk pribadi. Dan gambaran atau konsep Tritunggal ini akan menggambarkan bahwa Allah itu Esa ya, bukan ada tiga Allah yang kita sembah. Itu bisa kita buka di Ulangan 6 ayat yang keempat, bisa tolong dibuka. Ulangan 6 ayat yang keempat ini membuktikan bahwa kita tidak menyembah tiga Allah, melainkan kita menyembah hanya satu Allah. Tinggalkan apa Bapak Ibu? 2, 3. Dan Tuhan itu Esa. Ya, menariknya ya banyak teolog-teolog yang menafsirkan ini dia berdasarkan bahasa aslinya, di mana Esa itu yang dipakai adalah kata ehad, di mana ehad itu dipakai di ayat yang lain sehingga beliau itu bisa menafsirkan di mana ehad itu dipakai di Kejadian 2 ayat yang 24. Bisa tolong dibuka. Ehad itu bisa Esa, bisa satu dan sebagainya, tapi dia memiliki kejamakan tertentu. Bisa tolong dibuka di Kejadian 2 ayat yang 24. Ya, dikatakan apa Bapak Ibu? 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu di situ juga ditulis ehad, di mana padahal ada dua pribadi di situ, yaitu ada suami, ada istri. Karena tidak memakai kata yahid, sedangkan kalau yahid itu adalah tunggal mutlak. Tunggal mutlak itu juga dipakai saat Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Di situ memakai kata Ibrani yahid, yaitu dikatakan ambillah anakmu yang tunggal mutlak saat itu ya. Jadi para penafsir menafsirkan bahwa kejamakan itu sudah tertulis dari dulu dalam keesaan Allah. Jadi bukan karena kita menyembah tiga Allah, tapi kita menyembah satu Allah. Contoh lagi ya yang kalau ini kita sering lihat itu di Kejadian 1 ayat yang ke-26, saya kasih satu contoh lagi. Kejadian 1 ayat 26, ini yang sering kita
baca, mari kita baca 2, 3. Subhanallahi Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya. Di situ disebutkan kita kan, memang tidak dijelaskan kita di situ siapa, tapi Allah ya minimal sudah ngasih bukti-bukti tipis ya untuk membuktikan ada kejamakan di situ ya kan. Tapi ada yang menafsirkan, Bapak Ibu menafsirkan itu adalah malaikat. Dan yang menurut saya ya aneh aja kalau itu malaikat ikut mencipta, ya seharusnya kita juga menyembah malaikat gitu kan. Tapi apa yang terjadi ya saat Yohanes di Pulau Patmos, Yohanes bilang ada malaikat datang, dia menyembah. Coba bisa buka Wahyu 22 ayat 8 sampai yang ke-9. Apakah malaikat menerima penyembahan dari Yohanes? Dikatakan apa? Wahyu 22 ayat 8 sampai yang ke-9. Dikatakan apa? Mari kita baca 2, 3. Aku Yohanes, akulah aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah. Ayat yang 9. Aku adalah hamba sama seperti kau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka mengikuti segala perkataan. Dan dikatakan sembahlah Allah. Ya, jadi hanya Allah yang kita sembah. Dia sang pencipta, malaikat itu sama kayak kita hamba. Tidak perlu kita sembah gitu kan. Jadi menurut saya kurang cocok kalau itu ditafsirkan untuk malaikat, Bapak Ibu. Masih banyak lagi yang membukakan ayat tentang kejamakan Allah, tapi karena waktu ya kita nggak akan bisa bahas satu-satu. Lalu yang tidak kalah penting ya yang saya mau bahas adalah kenapa sangat penting untuk kita tuh harus mengenal pribadi Allah dengan benar ya, termasuk paham tentang doktrin yang tadi kita bahas tadi, yaitu tentang Allah Tritunggal. Jawabannya ada di 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Dikatakan apa? 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab penyesat telah muncul, Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat, anti Kristus. Banyak ini zaman ini udah banyak penyesat, banyak oknum, sekelompok orang yang suka membelokkan pengajaran, sehingga kalau kita nggak mengenal Allah dengan benar, apalagi kalau misalnya doktrin kita juga kacau, ya kita pasti akan bingung dan jangan-jangan bisa meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi. Kita juga bisa belajar dari kisah Raja Ahab, yaitu dia itu Raja Israel, di mana saat itu ia tuh ingin memerangi Ramot Gilead. Di situ Raja Yehuda, dia ngajak Raja Yehuda saat itu Yosafat, ia ingin memerangi Ramot Gilead. Tapi Yosafat bilang, tanya Allah dulu, tanya Tuhan dulu. Ya, terus coba bisa dibuka di 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-5. Dikatakan apa? Saat itu Yosafat bilang apa, Bapak Ibu? Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Yosafat waktu itu bilang tanya dulu kan. Akhirnya Raja Ahab memanggil nabi-nabi, kurang lebih nggak main-main, sampai 400 orang banyaknya, kurang lebih ya jumlahnya. Dan semua itu menubuatkan apa atau meramalkan apa, bisa dibuka di ayat yang ke-6. Katakan apa Bapak Ibu? Raja Israel. Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka. Dan semuanya bilang majulah gitu kan. Tapi Yosafat kan juga mungkin dia ragu. Dia berkata di ayat yang ke-7, bisa dibuka. Yosafat kan ragu dia, tetapi Yosafat bertanya,
Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Masih nggak percaya Bapak Ibu? Baru singkat cerita ya, kita singkat aja. Dipanggillah Mika saat itu ya, Nabi Mika. Bisa tolong langsung dibuka di ayat yang ke-28. Ayat ke-28, 22, betul pasal 22, ayat yang ke-28. Mika menjawab apa? Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Mika beda sendiri dari 400 itu Bapak Ibu. Yang lain menubuatkan atau meramalkan yang baik, tapi Mika punya dia adalah nabi yang takut akan Tuhan. Dan kita bisa buka lagi di ayat yang ke-34 35 ya. Endingnya apa? Kan tadi Mika bilang kalau sampai ini salah, ya artinya Tuhan tuh nggak berfirman kepada aku. Jadi alias ya bisa dikatakan si Mika itu akan mengakui bahwa dia nabi palsu gitu kan. Tapi di ayat yang ke-34 bisa dibaca endingnya apa? Kita baca, tetapi seorang menarik panahnya dengan nembak dengan sembarangan. Terus ada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Lanjut ke ayat yang 35. Bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di depan kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Orang menarik panahnya dengan sembarangan aja bisa kenakan Bapak Ibu. Jadi disimpulkan yang 400 nabi itu adalah nabi palsu. Mereka semua penyesat-penyesat yang membawa kehancuran, meramalkan sesuatu yang enak didengar saja, tidak meramalkan sesuai yang difirmankan Tuhan. Beberapa waktu lalu juga Pak Gembala juga mengirimkan itu ya Pak, ada surat edaran tentang gereja SJC ya Pak, kalau nggak salah itu. Ya saya baca-baca Pak, itu ada perbandingan ya antara pengajaran mereka dan pengajaran kita di GPI gitu kan. Saya baca-baca di situ ketuanya bilang kan, keselamatan itu tidak bisa dengan iman saja. Kepercayaan itu harus ada pertemuan dengan Rasul Yohanes baru gitu kan. Kurang lebih itulah, itu yang paling melenceng menurut saya kan. Nah, sedangkan kita percaya bahwa keselamatan kita adalah anugerah Tuhan yang berdasarkan iman dan percaya kita kepada Yesus, bukan karena amal ibadah kita. Itulah pentingnya kita selalu cek setiap ada pengajaran masuk atau masukan-masukan dari teman kita, sahabat kita, atasan kita itu juga mungkin sering ya ngasih masukan-masukan ya yang menjurus ke pengajaran Bapak Ibu. Contoh di tempat kerja saya itu kan cukup miris, ada kalau di departemen saya cuma lebih ada 20 orang lebih di satu departemen, dan saya itu yang Kristen hanya 2 orang. Saat saya masuk ya sampai sekarang saya tuh dengar cerita gitu kan, banyak orang yang awalnya percaya meninggalkan Tuhan. Bukan main-main, jabatannya rata-rata manajer up, padahal jabatannya tinggi yang seharusnya secara ekonomis dan intelektual dia sudah cukup bagus harusnya, tapi dia meninggalkan Tuhan. Jabatannya juga tinggi padahal. Tapi makanya itu kita harus waspada. Kenapa Paulus menuliskan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, bisa tolong dibuka. Apa Paulus ini menuliskan ini supaya kita selalu mengawasi diri kita. Dan bisa dibuka 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Sudah bisa? Dikatakan apa Bapak Ibu? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Katakan, tekunlah. Semuanya itu karena ada orang
mendengar Engkau. Jadi awasilah diri kita, awasi iman kita, ajaran kita telah percaya sama Tuhan. Tetap berpegang pada kebenaran, sehingga kita akan mengerti dan mengenal Dia dengan benar. Supaya kita menjadi apa Bapak Ibu, sebagai penutup di Efesus 4 ayat 14, supaya kita menjadi bukan lagi Efesus 4 ayat yang ke-14. Kalau kita berpegang teguh sehingga kita menjadi apa? 2, 3, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Ayat yang 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, ada kepala. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Minta tolong tim profetik maju ke depan. Saya selesai. Dan kita nyanyikan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
bersyukur bagi Allah seperti-Mu ya Bapa. Hanya karena anugerah-Mu ya Bapa, kami dapat layak di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami ingin selalu memandang-Mu, kami ingin selalu dekat dengan Engkau, kami ingin memegang perintah-Mu, kami memegang iman kami sampai akhir ya Bapa, sehingga kami tetap setia kepada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami telah selesai menyampaikan firman, kiranya Tuhan para jemaat dan kami semua dapat belajar untuk kami dapat lebih mengawasi diri kami, untuk kami bisa menjadi berkat juga Tuhan. Bukankah kami ikut arus dunia terombang-ambing, tapi kami Tuhan akan menjadi berkat bagi orang dan memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami serahkan secara selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan saksikan video kesaksian dan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan memberikan satu kesaksian ya, pengalaman hidup. Ya, siapa tahu bisa membantu Bapak Ibu semua ya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Adi Gunawan dan ini istri saya. Saya Linda. Ya, kami beberapa kali mengalami tantangan hidup ya, teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu semua. Karena dari pertama awal ya, saya waktu kecil ya, saya ini adalah orang yang ya dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan dibilang ya nggak mampu lah ya. Tetapi saya berjuang untuk hidup ini supaya kita ini bisa hidup enak dan sejahtera ya. Dan semua ini saya lakukan untuk keluarga saya, untuk istri, untuk anak dan sebagainya ya. Terlebih dahulu saya menceritakan gini teman-teman. Dulu saya usaha ya, saya bekerja dengan orang ya. Mungkin sekitar tahun 2000-an ya, saya berhenti dan saya kerja sendiri ya. Saya kerja di bidang interior ya, interior design, di mana waktu itu kan orderan banyak sekali ya. Kita sempat istilahnya ya agak tinggi hati dan sebagainya, semuanya kita lakukan. Perjalanan waktu saya dicobai mendatangkan masalah dalam hidup saya. Waktu itu saya belum menikah sama istri ya, sempat saya dibikin jatuh bangun dalam urusan kerjaan ya, dan terlilit hutang yang cukup banyak pada waktu itu ya. Lah saya berusaha untuk bangkit kembali, terus kita mencoba untuk merangkak lagi. Dan waktu itu perjalanan waktu saya sudah menikah sama istri ya, terus kita coba lagi dan kita berhasil lagi di posisi yang ya saya bilang cukup mengenakan ya Bapak Ibu ya. Tetapi pada waktu tahun 2014-2015 ya, saya sempat dicobain lagi masalah-masalah yang sangat rumit sekali ya dalam usaha ya. Kebetulan saya di bidang usaha interior dan saya mempunyai perumahan ya. Waktu itu kita agak memberanikan diri untuk memberikan lahan, kita bikin perumahan dan sebagainya yang cukup besar, yang di tempat kami menurut saya itu sangat-sangat luar biasa besar lah ya. Nah waktu itu kita segala daya kita upayakan ya, sampai kita tanda kutip kita pengerjaan juga banyak hutang sana sini dan sebagainya, dan karena modal kita kan kesedot sana semua ya, sehingga modal kita hampir dibilang minus ya. Lah dengan perjalanan waktu perumahan kami ini juga tidak jalan enak ya, karena penjualan kita masih baru, terus juga kita punya beberapa usaha lagi di bidang printing, di bidang apa dan sebagainya, dan itu tidak memuaskan hasilnya dan sempat kita jual dan sebagainya. Nah pada waktu kita bikin perumahan dan saya juga di interior ya, kebetulan saya juga kontraktor waktu itu ya, bikin perumahan-perumahan, terus bikin building-building dari bank terkemuka negeri di Indonesia ini, sempat kita besar banget ya. Tapi pada waktu kita bikin perumahan ini sempat kita menjadi masalah ya, karena banyak sekali cobaan, perumahan yang kita pasarkan kurang begitu laku dan sebagainya, sampai dengan ada status tanah itu masih ada masalah ya, berhubungan dengan wakaf ya. Jadi sempat kita ini depresi sekali, keuangan kita ini terhimpit sekali dan luar biasa, kita
sempat tertekan dalam segi keuangan ya. Lah, saya kembali disadarkan oleh satu firman Tuhan ya di 1 Korintus 10 ayat 13 yang bunyinya yaitu percobaan kita ini adalah percobaan biasa ya. Pada waktu Tuhan itu setia, pada waktu kita dicobai, Tuhan itu sudah memberikan jalan keluar untuk kita semua. Lah, inilah yang membuat saya dan istri itu dikuatkan ya, dikuatkan luar biasa. Akhirnya saya berjuang lagi dan saya ingin memberikan 1-2 patah kata untuk teman-teman ya. Jangan takut untuk menghadapi keadaan apapun itu. Saya dan istri selalu mendukung saya dalam doa dan pekerjaan saya, sehingga pada waktu ini luar biasa banget ya, kita melewati itu dalam hanya beberapa bulan aja dan itu tidak sampai kita terjatuh tergeletak ya, tapi kita diangkat oleh Tuhan dan kita mulai kerja lagi, mulai ini lagi ya. Memang istri sempat bilang bahwa saya itu alkoholik ya, jadi wah tuh saya tuh senang kerja ya, jadi orangnya tuh memang ya begitu itulah. Nah, inilah mungkin berkat Tuhan bagi saya. Akhirnya kita coba lagi dalam waktu kurang dari 6 bulan ya, Tuhan pulihkan semua segala ekonomi semuanya ya, yang dulu kita buang murah, rumah atau mobil dan sebagainya, sekarang kita Tuhan kembalikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, asal kita percaya dengan Tuhan, dan Tuhan akan tambahkan semuanya bagi kita semuanya. Nah, ini yang kesaksian ini yang saya boleh berikan. Kenapa? Pada waktu kita dicobai, kita teguh dengan iman kita, dengan pribadi kita sendiri, supaya kita bisa melewati semua ini. Dan puji Tuhan ya, waktu yang kita lewati ini tidak terlalu lama, singkat sekali, dan kita bisa pulihkan. Dan pulihkannya ini luar biasa teman-teman, kita dipulihkan dalam waktu sesingkat itu, dan kita sudah bahkan Tuhan memberkati luar biasa. Dan lagi pada waktu 2019 saya juga mengerjakan satu suplemen dari Jepang ya, sampai kita luar biasa, kita bisa jalan-jalan keliling dunia ya, sampai kita di beberapa negara ya. Ini kesaksian ini saya juga barusan pulang dari Eropa Timur ya, jadi ini yang benar-benar luar biasa Tuhan sediakan bagi kita, asal kita setia dan kita selalu mengikuti firman Tuhan, dan kita selalu ikuti jalurnya, dan jangan pantang menyerah ya. Bagi teman-teman yang ada masalah dari segi keuangan, ada mungkin masalah pekerjaan dan sebagainya, mungkin bisa ke tempat kami untuk sharing-sharing. Siapa tahu saya bisa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Mungkin begitu aja sharing saya ya, kesaksian hidup saya ya. Semoga ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya percaya bahwa pada waktu kita punya semangat ya, kita punya kekuatan untuk berjalan dengan Tuhan, dan dengan kekuatan kita ini kita percaya semua yang ada di depan kita ini kita bisa selesaikan dengan baik, dan pada waktu itu Tuhan akan mencurahkan semua berkat-berkatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kesaksian kami. Mungkin ada tambahan dari Linda? Percobaan yang kita alami, percobaan biasa, asal kita setia, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Itu aja mungkin tambahan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. השיר לו בהר ובעמק, שבח השיר לו גם אם קל או קשה, שבח השיר לו לבד או ביחד, השבח כמו מים מטביע כל פחד, כל עוד נשמתי בי ברכי נפשי את אדוני, שם קודשו ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. שבח השיר בין אם טוב לי או רע, שבח השיר כי אתה בשליטה, שבח הוא נר
נשק ולא סתם מילים. בשבח נריח עוד יפלו מבצרים. כל עוד נשמתי בי בכי נפשי את אדוני. שם קודשו ברוך אדוני. ברוך שם קודשו. אני לא אשתוק אלוהי אתה חי. איך לא אכריז את שמך. ברוך אדוני. ברוך שם קודשו. שבח השיר ריבון העולם. שבח למלך שמת ואז קם. שבח לאל אתה נאמן. שבח לאל האדיר מכולם. שבח השיר ריבון העולם. שבח למלך שמת ואז קם. שבח לאל אתה נאמן. שבח לאל האדיר מכולם. שבח לאל המבורך. ברוך אדוני. ברוך שם קודשו. ברוך אדוני. ברוך שם קודשו. ברוך אדוני. ברוך שם קודשו. אני לא אשתוק אלוהי אתה חי. איך לא אכריז את שמך. ברוך אדוני. ברוך שם קודשו. אני לא אשתוק אלוהי אתה חי. איך לא אכריז את שמך. ברוך אדוני. ברוך שם קודשו. Baik, mungkin saya mau mengulang dan menambahkan dan mengingatkan lagi ya Bapak Ibu terkait dengan informasi yang tadi bahwa GBI Lamtera akan mengadakan event Indonesia Ceria ya yang akan diadakan tanggal 20 April 2025, di mana salah satu agendanya adalah ada stand pre-love atau baju layak pakai dan pantas pakai ya, yang akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan harapannya itu bisa menjadi berkat buat warga-warga sekitar dan saudara-saudara kita yang lain. Nah, oleh karena itu sesuai dengan informasi di pengumuman tadi, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama kita berpartisipasi dalam event ini, yaitu dengan apa? Dengan kita bisa memberikan pakaian-pakaian yang mungkin sudah tidak kita pakai ya, sudah numpuk gitu ya di lemari sampai berdebu, sampai sawangan ya kan, eman-eman ya Bapak Ibu. Jadi kita akan bisa beri saja, kita akan bagikan, kita akan kumpulkan bagi event pre-love atau pre-love itu pakaian layak dan pantas pakai ya Bapak Ibu, begitu. Nah, barang-barang yang kami terima bisa berupa pakaian, kemudian sepatu, sepasang ya, jangan satu aja. Kemudian tas, berbagai macam, bisa tas pergi, tas sekolah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa mengumpulkannya
dari periode tanggal 10 Maret 2025 sampai 31 Maret 2025, tempatnya ada di depan poliklinik ya, yang Bapak Ibu di depan sana bisa langsung diletakkan saja. Kemudian secara berkala dari tim panitia akan mengumpulkan, kita akan sortir segala macam, dan harapannya ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di luar sana. Sebelumnya saya ingin menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GB Lamtera, apakah ada? Puji nama Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Cek, ya silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya akan bicara sedikit. Minggu depan 2 kali ibadah saya akan melayani Anda. Kita akan sama-sama belajar. Nanti hari Selasa kita sama-sama melakukan komsel bersama dengan tema Jalan Menuju Kebahagiaan. Saudara, pada saat nanti Paskah tanggal 20 April itu ada yang sekaligus bergandengan dengan Indonesia Ceria. Nah, Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Sebelum ibadah paginya kita ada jalan santai, bukan jalan salib saudara ya, jalan santai. Nah, nanti bagi Anda semua yang pengen tahu apa fungsi jalan santai, oh banyak saudara, banyak. Kalau Anda mau pengen umur panjang, Anda harus tahu bahwa setiap tambahan 1 menit jalan kaki itu menambah lama hidup kita 2 menit saudara. Jadi kalau Anda sekarang naik sepeda motor terus kemana-mana cuman sini-situ naik sepeda motor, saran saya jalan santai saja saudara. Nah, nanti sebelum ibadah Paskah kita jalan santai, enggak jauh, paling cuman daerah-daerah sini, nanti Anda bisa mendaftar. Saran saya bagi yang kesulitan jalan karena pakai krek, ya mungkin ganti kursi roda. Cuman kalau enggak ada yang dorong, ya Anda bilang sama tim sekretariat untuk tugas ada yang mendorong. Tapi kalau Anda merasa wah malah ngerepotin nanti lebih baik kita nunggu di gedung aja kebaktian ya enggak apa-apa. Nah, banyak hal yang terjadi untuk nanti Indonesia Ceria. Saran saya siapkan hati kita untuk merayakan Paskah bersamaan dengan Indonesia Ceria. Amin. Bangkit bersama-sama kita membaca pengakuan iman. Kita angkat tangan kanan kita. Kita baca dari kata aku percaya. 2, 3, aku percaya Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara Islam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Izinkan saya memberikan laporan G50 dari KBTK Cahaya Negeri, di mana Anda betul-betul mensupport KBTK Cahaya Negeri. Total keseluruhan dari bulan Februari adalah 1.650.000. Dan untuk laporan persembahan pembangunan Anda bisa lihat di layar. Untuk tahun 2023 totalnya 59.889.000. Untuk tahun 2024 totalnya 32.925. Dan tahun 2025 sampai Februari ada 4 juta. Jadi totalnya ada 96.814.000. Pengeluaran selama ini dari tahun 2023 sampai 2025 24.315.235 dan saldo akhir setelah dipotong pengeluaran 72.498.765. Mari kita sama-sama belajar untuk mengikut waktunya Tuhan. Nanti tanggal 6 Mei persiapkan hati kita untuk sama-sama, selain mengingat tanggal 6 Mei itu adalah hari ulang tahunnya Opa John, tapi itu kita ada ucapan syukur untuk kita mulai membangun, saudara. Mari kita angkat tangan kita, angkat amplop persembahan kita, dan kita bisa juga melalui transfer atau menggunakan scan QR code. Biarlah semua yang Tuhan izinkan terjadi, kita lalui bersama Tuhan. Angkat tangan kita, Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk hikmat-Mu, terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami. Kau ajari kami untuk mengerti selangkah, 2 langkah, 3 langkah lebih cepat dibanding yang lainnya.
Kami tahu Bapa untuk semua ini karena kasih karunia-Mu. Kalau saat ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk mengembalikan berkat kami, menyembah-Mu dengan harta kami. Ajari kami Tuhan untuk punya hati yang tulus dan sukacita. Berkati kami untuk bisa membantu pembangunan di tempat ini Tuhan. Bisa meluaskan tempat ini Tuhan. Untuk bisa menampung banyak jiwa. Mengenal akan Kristus, mengalami Kristus Tuhan. Jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Semua dari kita yang keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai marata. Dan kita semua yang percaya dicintai, dibentuk dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Sebelum saya lupa, saudara, tanggal 29 Maret saya tahu itu adalah hari-hari di mana Anda sudah persiapan libur lebaran, gitu ya. Kita ada SPY chapter yang pertama, di mana Anda harus belajar. Bagi yang belum pernah ikut SPY, saya diingatkan Bu Milani, kamu yakin itu mendekati lebaran? Iya, saya yakin, karena memang nggak ada waktu lagi. Setelah itu nanti kita sibuk dengan banyak hal. Saya beritahu saudara, di luar perkiraan kami, ternyata yang mendaftar tuh ada yang dari gereja Kahel dan juga dari gereja Mawar Syaron, saudara. Jadi hari ini kita harus paham bahwa banyak gereja-gereja yang mulai sadar bahwa pentingnya sebuah pengajaran, pentingnya sebuah pengalaman mengalami Kristus, saudara. Karena tidak bisa kita hanya belajar secara akademis, tapi kita masih belajar bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana mengerti hatinya Tuhan. Dan saya yakin kalau Anda belum ikut SPY, ajak temanmu, ajak tetanggamu, ajak keluargamu, dari seawal mungkin mengerti tentang Kristus, chapter yang pertama. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah semua orang yang terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam, Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah semuanya. Tuhan memberkati.